Hai geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, terutama bagi kalian para pecinta cerita horor kisah nyata. Seperti biasa, kali ini saya juga membawakan cerita kiriman dari pendengar. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Percaya nggak percaya, makhluk halus bisa saja menjelma mirip wajah orang yang telah meninggal akibat pembunuhan. Kadang wujudnya mirip manusia biasa ataupun sebaliknya, berubah menjadi sosok yang mengerikan. Mukanya seram dengan pakaian yang dikenakannya berlumuran darah. Aroma anyir darah menyeruak dari badannya yang mengalami luka tusukan senjata tajam. Beruntung bagi orang yang belum pernah diwarui kejadian-kejadian yang mengerikan. Sama untungnya dengan yang pernah dijumpai, tapi wujudnya tidak seberapa seram. Layaknya manusia biasa yang bisa berjalan-jalan. Pengalaman bertemu makhluk halus paling mengerikan dialami Fujianto, warga Pangetayu, Wetan Genuk, Kota Semarang. Sebagaimana penuturannya, peristiwa itu dialaminya pada Senin malam sekitar pukul 10. Malam itu ia dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya di daerah Sayung Demak. Sebetulnya hari itu ia tidak ingin mampir-mampir lagi karena istrinya di rumah sudah menunggu. Namun karena harus mengantarkan barang titipan temannya yang tinggal di Kampung Trimulyo Genuk, Kota Semarang, terpaksa ia harus mampir. Kebetulan saja rumah temannya ini tidak seberapa masuk gang, namun berada di pinggir jalan yang biasanya dilalui. Selanjutnya, untuk sampai di rumahnya, Fujianto harus menyusuri jalan sejauh 1 km, yang lebarnya hanya 1 meter. Ketika di tengah perjalanan, Fuji berpapasan dengan seorang wanita mengenakan jilbab setengah baya. Wanita itu berdiri di depan rumah cukup besar dan mewah di pinggir jalan. Namun anehnya rumah itu terlihat gelap. Fuji menyadari sebagai orang asing di kampung itu, maka ia menyapa wanita itu dengan lembut. Monggo Bu. Mendengar kalimat itu, wanita itu hanya terdiam. Bibirnya saja yang terlihat tersenyum kala itu. Merasa ditanggapi oleh wanita itu, Fuji pun langsung pura-pura menanyakan alamat temannya itu. Spontan tangan wanita itu langsung menunjuk ke arah rumah Rodi. Saat pertama kali melihat wanita itu, sebetulnya Fuji sudah penasaran. Sebab waktu itu sudah larut malam. Namun wanita itu kok masih berdiri di depan rumahnya. Begitu berjalan baru 15 meter, Fuji kembali menoleh untuk melihatnya. Betapa terkejutnya Fuji, ternyata pakaian wanita itu sudah berubah. Kerudung yang semula dipakainya tiba-tiba terlepas. Mukanya juga terlihat agak aneh. Baju warna merah jambon bermotif bunga yang semula bersih, tiba-tiba terlihat kemerah-merahan seperti kecipratan darah. Meski demikian, Fuji tak langsung lari. Dia tetap berdiam diri di tempat memperhatikan orang itu sambil membaca ayat kursi. Yang ada di benaknya saat itu, tidak mungkin manusia kalah dengan makhluk seperti itu. Selama tidak mengganggu, dia juga tidak akan mengusik, kalaupun dia ternyata lelembut. Ternyata dugaannya betul. Meski ia berhenti, namun wanita itu tidak juga berjalan mendekatinya. Wanita itu hanya melambai-lambaikan tangannya agar ia mendekat. Merasa dirinya yang membutuhkan bantuan, Fuji pun mendekat ke arah wanita itu. Namun karena perasaan apa betul sosok yang dihadapinya itu manusia atau tidak, Fuji hanya diam menyaksikan wanita itu dari jarak sekitar 10 meter. Detik demi detik selama berdiri di hadapannya, berangsur-angsur wujud wanita itu mengalami perubahan. Semakin lama semakin menakutkan, sampai bercak darah di pakaiannya terlihat jelas. Kemudian entah dari mana datangnya, tiba-tiba terlihat ada pisau yang menancap di dadanya. Lalu lehernya terlihat menganga dan mengucurkan darah cukup banyak.
Dari raut mukanya terlihat dia sangat kesakitan. Mukanya itu pun dalam waktu sekejap berubah menjadi menakutkan, seperti muka orang yang sedang marah karena menahan emosi dan ingin balas dendam. Terdengar dari rintihannya dia mengucapkan minta tolong. Tolong saya, Mas. Tolong saya. Perubahan demi perubahan itu disaksikan langsung oleh Fuji. Namun ia tetap diam di tempat dan tak henti-hentinya membaca doa. Setelah 10 menit melihat pemandangan mengerikan itu, tiba-tiba datang motor yang lewat di jalan itu. Ketika motor itu hampir sampai di tempat, tiba-tiba wanita itu menghilang. Tanpa menunggu waktu lagi, Fuji pun langsung melajukan kembali kendaraannya menuju rumah temannya dengan kencang. Sampai di sana, ia menceritakan pengalaman yang baru saja dialaminya. Dari temannya itulah akhirnya Fuji tahu kalau wanita itu memang Wewe. Dikatakan sekitar 5 tahun yang lalu terjadi pembunuhan menimpa seorang wanita yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Dan wanita itu diyakini sebagai makhluk halus yang menjelma sebagai sosok wanita korban pembunuhan itu. Karena itu, dia seringkali menjerit minta tolong dan menunjukkan mukanya yang mengerikan. Nah, itu tadi adalah cerita horor yang dialami oleh Fujianto, yang dihadang wanita korban pembunuhan. Untuk kalian yang punya cerita serupa atau pengalaman serupa, bisa langsung komen di bawah. Dan untuk kalian yang ingin kirim-kirim cerita, bisa langsung DM ke IG aku atau kirim ke alamat email yang kusertakan di deskripsi di bawah. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram dan menegangkan dari channel ini. Jadi, apa kalian percaya bahwa hantu itu ada? Hati-hati, mereka mengintai di sekitarmu.